Cuman untuk Lesti pasti saya ngasih harga spesial ya, karena memang itu sebagian kado dari saya juga. Karena Lesti buat saya udah lebih dari sekedar klien gitu. Jadi rasanya udah kayak adik ya. Itu emang bisa buntu dari mana aja. Kadang-kadang kalau aku buntu mikirin, karena bebannya banyak ya untuk bikinin setiap klien. Emang setiap klien buat aku spesial karena mereka pakai di acara spesialnya. Cuman karena Dede artis, jadi mungkin ada beban moral ya, maksudnya untuk bikin Dede tuh mendapat pujian yang bagus, mendapat respon yang positif juga gitu. Walaupun Dede juga tipe yang bodoh amat dan nyaman apa adanya. Jadinya berapa kali kayak bawahnya gini bagus nggak ya, atasnya gini bagus nggak ya gitu. Karena Dede bener-bener udah terserah kakak aja, Dede percaya gitu. Nah justru itu yang bikin kalau emang Dede tahu mau apa dengan jelas kan, udah aku tinggal niruin aja kan. Tapi karena dikasih kebebasan nyari idenya, ya paling aku buka-buka referensi mulai dari yang kebaya sampai bukan kebaya. Pokoknya kalau lagi buntu tuh udah tinggalin dulu. Nanti kadang-kadang lagi ngomong-ngomong, kayaknya diginiin lucu deh gitu. Kayak misalnya bordiran yang oh ini ada cerita tentang bordiran yang aku pakai di bajunya Lesti itu, justru bukannya GR ya, maksudnya aku mikirnya kayaknya kalau bikin baju di era spesialnya tuh aku pengen ada bunga ini deh gitu. Kalau sampai suatu hari dia bikin baju lamarannya di aku, padahal dia belum mau bikin aku sama sekali. Ternyata kan Dede mempercayakan baju lamarannya ke aku. Akhirnya ya udah, ini bunga ini aku simpan nih, pokoknya harus ada di baju Dede gitu, karena belum pernah aku pakai di baju klien manapun. Bunganya itu sebenarnya nggak banyak tumbuh di Indonesia ya, sebenarnya itu banyak di yang negara luar di iklimnya subtropis. Jadi bunga bluebell itu sebenarnya kalau numbuh tuh makin merunduk, jadi dia makin kayak padi gitu. Jadi dia makin mekar, dia makin merunduk kan, sebenarnya cocok kan. Lesti adalah orang yang walaupun terkenal tapi dia tetap rendah hati gitu. Udah gitu bunga itu juga melambangkan ketulusan, kejujuran, kayak gitu-gitu. Jadinya pokoknya itu cocok sama cinta mereka dan mengawali kisah cerita lamaran mereka gitu, mengawali seluruh rangkaian acara. Jadi bunga itu kayaknya cocok maknanya untuk membuka seluruh rangkaian acaranya takdir cintanya si Leslar. Nah Dede kan emang nggak tinggi tapi kan badannya kurus ya. Nah itu jadi cukup membantu. Jadi emang kalau orangnya kecil mungil itu jangan semuanya dibuat tuh bervolume gitu ya. Jadi kita harus mikirin, oke, bagian sini boleh dikasih volume, tapi harus ada bagian lain yang membentuk badan atau lebih pas di badan. Nah kebetulan kan Dede emang dari dulu tuh suka kalau pinggangnya tuh di accentuate gitu, jadi kelihatan kalau pinggangnya tuh kecil gitu. Jadi aku bikin bagian badan atas tuh pas. Lengannya Dede kan suka tuh lengan yang ada dibilangnya lengan balon sama netizen. Cuman kalau terlalu besar itu, pertama orang udah bosen, kedua juga kurang bagus untuk lamaran kalau terlalu besar. Jadi aku cuma kasih sedikit aja di puncak lengannya biar tetap Dede gitu aku bilangnya ya. Nah untuk bagian bawahnya sengaja aku bikin yang A-line atau megar. Jadi aku sebenarnya belum tahu kalau Dede itu adegannya tuh turun tangga gitu. Ternyata itu sangat membantu ya. Kalau kira dia cuma jalan aja di daerah yang datar, dan itu kalau jalan pasti dia bergoyang gitu bagian bawahnya. Nah itulah cara ngakalinnya untuk efek dramatisnya. Untuk panjang kebayanya, nah dia nggak boleh sampai lutut tuh kalau modelnya kayak gitu, karena kakinya kepotong. Jadi aku pengen kakinya tuh kelihatan lebih panjang, jadi aku bikin bagian depannya pendek. Cuman kalau ke belakangnya tetap pendek, balik lagi kurang wah. Jadi aku bikin panjangnya hampir semata kaki di belakangnya itu. Nah tentu sepatu membantu. Nah tinggi sepatu juga tricky ya kalau untuk kebaya. Kalau untuk dress mungkin tinggi sepatu seberapapun tuh nggak kelihatan. Cuman kalau pakai kain kebaya gitu, kalau depannya terlalu tebel tuh jelek, jadi kayak mau nimpuk maling saya bilang. Jadi dibuatnya pokoknya jangan lebih dari 12 cm. 12 cm itu udah tinggi maksimal untuk orang pakai kebaya, biar platform depannya itu nggak terlalu tebal. Kalau Dede kan bilang emang pengennya Sundaan banget ya. Cuman kan ini konsepnya memang berbalut modern, dekornya juga modern. Paling Dede cuman pengen nggak Sunda-Sunda banget, cuman pengen bawahnya tuh kain gitu, nggak pengen yang tadi aku pikir Dede mau kebaya sama kain apa dress gitu kan. Ada juga yang lamaran tuh pakai dress, mungkin biar bisa lebih heboh gitu. Enggak, Dede pengennya pokoknya bawahnya kain biar lebih Sunda gitu. Jadi cuman lebih tradisionalnya cuman main di kainnya aja, sisanya sih cuttingnya semuanya bentuknya udah modern. Itu juga dipadu-padankan sama jas yang dipakai Bilar nggak sih? Karena itu gimana tuh? Susah juga nggak sih? Si Dede juga bilang pokoknya
baju kakak jangan cuma batik gitu kan, jangan cuma batik karena jangan cuma baju batik biasa, karena kan balik lagi ya, saya juga setuju karena acaranya kan kayak gitu cukup mewah ya. Jadi kalau cuma kemeja batik doang tuh kayaknya terlalu sederhana. Aku langsung kepikiran kayaknya harus modelnya tuh semacam beskap yang semi jas gitu biar strukturnya tuh lebih gagah. Nah terus Dede waktu fitting pertama kan masih polos tuh. Pokoknya nanti di bajunya kakak tuh ada batiknya Dede juga kan biasanya kalau orang lamaran kan batik ceweknya tuh pasti ada di baju cowoknya kan. Cuman karena emang aku makainya semi modern, akhirnya gimana nih biar belum pernah aku bikin juga sebelumnya model kayak gini. Jadi dari kebaya Dede itu batiknya aku gunting-gunting, aku potong-potong motifnya bagus itu, terus aku tempelin di bagian bajunya. Berarti yang tengah itu akibat dari yang gunting-gunting Iya, itu? aku gunting, aku bordir, aku susun sedemikian rupa di bagian tengah beskapnya. Untuk lamaran sih sudah nggak perlu ada arti yang khusus ya. Jadi aku cari yang motif batiknya emang dari awal aku udah milih yang simetris. Kan batik sebenarnya banyak yang motifnya agak abstrak, ada yang lebih simetris biar lebih formal. Terus sama emang divisi saya tuh emang bilar tuh motif batiknya tuh harus bagus kalau dibordir kanan kiri gitu. Jadi pertimbangan pemilih motif itu adalah cari yang simetris dulu motifnya gitu, dan kebetulan cari dapet yang motifnya cocok dari segi warna dan lain-lain, akhirnya saya ambil itu. Tapi nggak khusus ke adat Sunda sih. Alhamdulillah sih ya ternyata Dede suka, dan pas disandingin ya matching gitu, dan orang-orang juga suka sih. Biaya. Kisaran bocoran Untuk yang pengen tahu biaya sebenarnya bisa hubungin manajer saya yang kontaknya di Instagram, itu ada standar price list saya. Cuman untuk lesi pasti saya ngasih harga spesial ya, karena memang itu sebagian kado dari saya juga, karena lesi buat saya udah lebih dari sekedar klien gitu. Jadi rasanya udah kayak adik ya, karena dia juga nganggap saya udah kayak kakak gitu. Jadi hubungan kita berdua emang cukup dekat gitu, jadi apapun kita sharingkan gitu. Jadi saya semacam ngasih kado lamaran untuk adik sendiri. Kisaran untuk baju seperti itu kalau orang biasa selain les itu berapa sih? Renji memasang harganya 2 digit lah pastinya. Pasti lah ya, kan pengerjaannya juga penuh pengorbanan gitu kan, ya kan. 2 digit gitu. Jadi coba aja 2 digit banyak ya. Yang paling susah sih begadang gitu kan. Begadang sih ada, tapi nggak sampai begadang banget karena ini kan persiapannya agak lama ya. Sebenarnya lebih ke gimana caranya nggak ketahuan gitu. Pertama kan awalnya emang sampai berapa bulan belum mau diungkapin, sementara saya udah tahu Dede mau dilamar itu dari Januari kan. Nah itu gimana caranya, walaupun tiap aku ngepost kebaya siapapun itu yang gak ada mukanya, netizen mikir ini kebayanya, aku kan sering diserbu dengan ini kebaya Dede ya segala macam gitu, karena kan sebenarnya bukan mencium, mereka juga mengharapkan mereka berdua berjodoh. Gitu. Jadi siapapun ini kebaya Dede segala macam gitu ya. Jadi aku cuman ya justru malah aku bercanda-bercanda, apa emang orangnya lebih suka bawa bercanda ya. Jadi aku bawa aja bercanda sekaligus emang untuk menyamarkan sebenarnya bener nggak mereka mau lamaran atau kapan gitu, sampai akhirnya ada yang udah mulai deket-deket, udah mulai diungkapin sedikit-dikit bocor gitu kan. Ya baru deh, itu tetap aja aku kan menghindar, makanya aku ngumpet dulu karena emang Lesti pengennya bener-bener surprise terutama dari bajunya gitu. Artinya kan beberapa klien Mas Renji pengalamannya pasti berbeda-beda. Ini yang unik apa sih pengalaman membuat baju seorang Lesti? Pengalaman uniknya yaitu kucing-kucingan. Sebenarnya sih banyak sih, kalau terutama kalau emang banyak banyak sih emang artis yang juga memang nggak semuanya mau disebutkan sampai hari H gitu. Tantangannya pertama itu. Tapi di luar itu sih sebenarnya udah nggak ada. Semuanya sih seru-seru aja sih. Gimana kita pinter-pinter aja, nggak ngasih spoiler gitu. Sebenarnya aku ada sih ngasih spoiler, cuman karena aku balutnya sama klien yang lain gitu, jadi mungkin yang harusnya baju Lesti malah ketutup, yang bukan baju Lesti malah dikira baju Lesti kayak gitu sih. Jadi seru aja sih. Jadi kalau gitu aku bagian tinggal kata-ketawanya aja, bacain DM orang-orang. Bener-bener sebenarnya pada nge-DM, Kak mana kok kakak nggak di interview sebelum hari ya gitu. Nggak dikejar-kejar, saya mau bilang ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.